luar biasa ketemu lagi nih, luar biasa di hari ini bersama saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Selamat datang buat semuanya dan kalau kita lihat di sini sudah banyak sekali kerajinan yang sangat luar biasa. Siapa sangka pemirsa dari benang ya, yang dulunya menjadi waktu luang tapi sekarang bisa menjadi penghasilan yang sangat luar biasa seperti yang sudah kita hadirkan nih di studio TVRI. Nah, dengan konsistensi yang sangat luar biasa, dengan kerajinan yang sangat luar biasa sehingga menjadi banyak sekali kreasi-kreasi yang begitu menginspirasi dan kali ini juga bisa menghasilkan untuk kehidupan kita semua. Dan kali ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Ekonomi Kreatif. Kita akan membahas tentang peluang bisnis yang sangat luar biasa. Kerajinan makrame akan kita kupas tuntas dan akan kita gali seperti apa sih cara membuatnya, kemudian juga bagaimana pemasarannya sehingga bisa menjadi hasil karya yang sangat luar biasa dan dipakai oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bersama saya Gina Febriona tetap di Ekonomi Kreatif. Pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semakin semangat tentunya untuk menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Dan kali ini saya tidak sendiri karena pastinya kita akan menghadirkan banyak sekali narasumber yang punya banyak usaha dengan cerita-cerita ataupun histori yang keren-keren di balik usahanya. Dan kali ini kita akan bahas tentang makrame. Ada yang baru dengar nggak tentang makrame ini? Sebenarnya sih saya udah pernah dengar yang namanya makrame, tapi saya baru lihat ternyata makrame itu adalah dari benang-benang yang dirajut sehingga menjadi banyak karya. Dan kali ini kita akan perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini yaitu ada Mbak Herlin Widasmara. Hai Mbak Herlin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali hari ini. Terima kasih banyak Mbak sudah hadir di studio TVRI. Karena memang kita sangat penasaran sekali dengan kerajinan yang satu ini karena memang unik banget nih Mbak. Di zaman sekarang ini memang makrame ini sangat diminati nih. Kayaknya sama banyak orang-orang gitu ya, apalagi untuk hiasan-hiasan di rumah gitu ya. Oke, tapi kita penasaran nih, sesuai dengan tema kita, hobi menjadi bisnis, bisnis menjadi inspirasi. Berarti kalau saya tebak ini dulu pasti berawal dari hobi. Nah gimana Mbak, ceritanya dulu gimana sih kok bisa buat kerajinan makrame? Awalnya itu sih saya kan ini hobi memang mendekor rumah gitu kan, hobi dekor. Terus pengen beli sih awalnya, beli jadi gitu ya kan, lihat-lihat di marketplace. Ternyata ada yang jual talinya kan, scroll-scroll tuh kan. Ternyata ada jual talinya juga. Terus saya lihat nih di YouTube, ternyata buatnya nggak terlalu sulit gitu. Terus saya ingat tuh saya ada baca tulisan dari modal 2.000 bisa menghasilkan 200.000. Nah itu yang membuat saya tertarik gitu, loh kok bisa gitu. Terus saya pelajari, yang tadinya saya pengen beli yang jadi, terakhir belinya yang talinya gitu, pengen belajar sendiri seperti itu. Berarti backgroundnya dulu memang ada kuliah yang kuliah interior, desain interior atau gimana? Enggak ada sih, saya sebelumnya kan karyawan, terus resign, di rumah kan bingung nih nggak ada kegiatan, nah itu mulai dekor-dekor, cari-cari kesibukan seperti itu. Nah ketemulah sama si makrame ini. Ya benar. Tahun berapa itu? 2019. Waktu COVID berarti ya? Sebelum di Indonesia kan belum tuh, sebelum tuh kan saya ini mulai tuh cari-cari, belajar, terus COVID. Nah di COVID itulah dia istilahnya jadi gitu. Makin menekuni ya namanya. Sebenarnya makrame ini apa sih yang disebut makrame itu yang hasil jadinya atau nama benangnya memang makrame? Maksudnya apa? Hasil jadinya gitu. Hasil jadinya. Saya cerita sedikit nih Mbak ya. Kalau makrame ini kan awalnya tuh dari Turki sana ya. Nah pada zaman dahulu itu kan para pedagang-pedagang Arab itu kan mereka berlayar gitu kan. Nah selama di pelayaran itu
kan berbulan-bulan tuh waktunya untuk sampai ke negara Iya. yang lain gitu kan. Iya. Nah selama di pelayaran itu mereka mengerjakan tali-tali ini hingga menjadilah sebuah makrame. Nah itulah awal mula dari makrame ini seperti itu. Oh, oke, sampai masuk ke Indonesia Iya. gitu ya. Dan ini memang hitsnya di tahun berapa ya Mbak makrame ini? 2017 sih sudah mulai ya hits untuk ya. Indonesia, tapi setelah COVID sih dia lebih lebih familiar Lebih lagi. familiar Ah. lagi. Kalau boleh tahu ini nama benangnya benang apa Mbak? Tali katun ini namanya. Oh tali katun, Iya, tali katun. dari tali. Memang Ah. sih lumayan besar ya tali-talinya ya. Ada ukuran-ukurannya. Kalau untuk ini sendiri itu kan 3 mm. Kalau yang buat wall hanging hiasan dinding itu dia 4 mm sama 5 mm. Oh ada jenis-jenisnya ya? Ada jenis-jenisnya. Oke. Dan memang banyak loh hasil karya dari tali katun ini jadi makrame ya gitu Iya, ya. bener. Apalagi Mbak yang bisa dihasilkan? Kayak tas itu Tas, ya. taplak, dan sekarang itu mulai ke fashion ya, seperti outer. Saya nggak nyangka sih bisa jadi outer. Terus apa itu Mbak? Di sebelah Iya sana? sama sih, outer juga ya yang ini. Outer juga sama. ya. Ada rok juga gitu. Terus sekarang kan mereka lebih mengembangkan ke seperti dress pengantin gitu. Dress pengantin? Iya, di Jakarta kan sudah kemarin itu ada sih mulai. Dan untuk Medan sendiri kita pernah kerjasama sama beberapa fashion design gitu untuk produk fashionnya gitu. Ternyata makin berkembang ya, nggak hanya jadi apa ya, kalau kita bilang di interior ya, untuk Iya, desain interior iya. kayak pajangan ya, Iya. tapak meja, tapi juga ada di sebelah sana tuh ada apa Mbak nih? Ada itu cover tisu, terus Cover tisu. untuk itu ya cover pot gitu ya. Bunga. Iya. Terus yang sebelah sana tuh apa Mbak yang kotak? Taplak. Oh itu taplak Iya, meja. taplak meja. Terus ada apa lagi? Ada tas juga Ada tas, gitu. pouch juga bisa iya, ya. benar. Cakep sekali tapi ini yang paling penasaran, ini kan memang kalau kita lihat banyak motif gitu ya, banyak motif ukiran, ada yang segitiga. Nih pemirsa, ini tapak mejanya, ini panjang. Ada segitiga, terus ada yang motifnya nih lebih rapat lagi bunga-bunga. Kalau di samping saya yang baju, terus yang di sana kayak motif ulat bulu. Kalau kan saya lihat ada yang jaring-jaringnya juga makin besar gitu ya. Mbak ini belajar ini kalau saya yang buat pasti nggak akan bisa gitu ya. Mbak tuh belajarnya tuh gimana gitu? Otodidak sih. Otodidak? Otodidak. Oh, iya. Karena memang awalnya kan pengen tahu gitu. Ya udah belajar terus gitu. Oh ya. Otodidak. Berapa awalnya. lama belajarnya yang awal-awal dulu? Untuk mendapatkan itu saya 1 hari sih dengan 11 kali percobaan. 11 kali Satu percobaan. hari? Satu pola. Ini kan Satu namanya pola kan nih? ya ini kan namanya kan pola square knot. Nah, untuk mempelajari satu pola ini itu saya sampai 11 kali di awalnya itu. Untuk satu pola aja? Iya, satu pola seperti ini. Kapan nih Mbak, masih ingat nggak waktu kemarin buat satu karya, itu berapa lama buatnya? 3 hari. 3 hari. Wall hanging itu, wall Dan hanging. itu sempat belajar berapa hari untuk buat yang karya tersebut? 3 hari itu untuk penyelesaiannya dan mengulang pola itu ya setiap hari tuh kalau misalnya kan waktu luang tuh saya kerjain terus gitu. Iya. Salah coba lagi seperti itu. Masih ingat nggak wall hanging ya tadi Iya, ya? wall hanging. Itu dipasarin dulu atau memang untuk pribadi dulu? Untuk pribadi Pribadi ya. dulu. Awalnya itu kan untuk pribadi ya seperti biasa ya kan udah jadi senang terus di posting Dikembangin. nih di WA terus ada teman Iya. berminat ternyata mau dong dibuatin. Awalnya kan kan lumayan ya ngerjain ini kan lumayan bener-bener menguras ini juga gitu ya kan. Cuman karena mau dong dibuatin gitu, kenapa nggak dijual aja sih? Awal-awalnya seperti itu dari teman ke teman, kenapa nggak kamu jual? Nah itu sih awal-awalnya saya mulai di Makrame ini. Oke. Dan waktu awal-awal kemarin ya, produk seperti yang pertama kali Mbak jual itu produk apa?
Wall hanging. Wall hanging juga? Iya, wall hanging. Wall hanging. Itu Luar awalnya biasa wall ya. hanging. Dan sampai akhirnya berkembang dengan apa ya produk-produk yang lainnya gitu Iya, ya. karena kan permintaan dari konsumen juga. Misalnya kan saya kan kadang-kadang disuruh jadi narasumber nih dari iya. Ibu PKK. Mereka mau dong Mbak, nanti kita pelatihan minta dibuatin ini. Nah secara nggak langsung kan saya belajar gitu kan, yang tadinya saya nggak pernah buatin karena dari permintaan minta diajarin ini. Nah saya belajar terus dan sampai saat ini juga masih tetap belajar karena kan untuk make cream sendiri tetap berinovasi gitu, ada aja gitu dari jadi berarti apa bahasanya gitu. make cream ya. Ini bahasa Inggris ya. Kalau biasanya kita bilangnya makrame, biasanya kayak gitu Iya, ya. kalau di Medan sih makrame ya. Makrame Tapi ya. kalau misalnya ada juga sih yang bilang make cream, kalau Make cream. ibu-ibu tuh make cream. Jadi kan antara make cream, makrame, ya udah saya ngikut aja gitu. Kalau mereka sebutnya makrame ya udah makrame Ya, gitu. ini menarik banget loh pemirsa, karena Mbak Herlin sendiri nggak hanya berproduksi sendiri ya untuk karya-karyanya ataupun dijual gitu ya, tapi juga menjadi coach gitu ataupun menjadi narasumber untuk beberapa siswanya gitu ya. Sebelum kita bahas tentang narasumber ataupun jadi coach, kita mau bahas tentang bisnisnya dulu nih Mbak. Ya kalau misalnya buat produk sendiri ini ya dalam satu hari itu Mbak bisa buat berapa produk? Apakah ada karyawannya juga? Ada tim ya. Ada tim? Iya, ada karyawan yang bantu juga. Jadi dalam satu hari itu kan kita bisa buat hanging shelf. Hanging shelf itu kan seperti Hanging ini nih. shelf tuh yang Nah, mana? ini yang ada papannya hanging ini. shelf. Terus wall hanging. Terus kita ada juga kayak souvenir gitu. Macem-macem sih setiap harinya tergantung dari permintaan gitu, dan kita selalu ready-kan karena kan kita memasarkan di marketplace juga gitu. Tiap hari ini selalu ada orderan? Alhamdulillah Ada? iya ada setiap hari. Boleh nggak sih dibocorin satu hari itu berapa orderannya? Penasaran? Bisa sampai 25 25? ya orderan Banyak setiap juga hari. ya. Kalau range harga dari berapa sampai berapa? Mulai dari 10.000 sampai kalau yang biasa itu sampai di harga 450.000. Macam-macam ternyata Macem-macem, ya. ya. Spill dulu dong yang ini, yang tapak meja ini berapa nih harganya? Kalau yang ini 250. 250. Berarti tergantung dari apa ya? Kesulitan polanya sama besarnya. Karena kan penggunaan talinya semakin besar, penggunaan talinya kan semakin banyak. Gitu iya. ya. Oh, yang 10.000 yang mana Mbak? Ada bawang nggak? Souvenir ya, souvenir kecil-kecil kayak iya, souvenir wedding gitu kan, gantungan atau kunci mungkin gitu iya, seperti itu. Ada juga ya tempelan kulkas juga ada gitu-gitu. Ada juga. Ada juga. Wah, iya. Nah, kita beralih ke sebelah nih karena memang unik sebenarnya. Saya baru pertama kali lihat make cream yang jadi baju, jadi produk fashion gitu. Nah, ini gimana idenya awalnya Mbak? Kenapa kok jadi tertarik buat produk fashion? Itu sekitar 8 bulan yang lalu saya diajak kerjasama sama salah satu fashion designer di Medan. Nah, dia mau show di Jakarta. Nah, dia minta dibuatin. Itu sih berawal dari situ saya mulai buat ke fashionnya. Wah, berarti udah kolaborasi juga ya sama desainer-desainer ya? Iya. Dan dibawa ke Jakarta nih Mbak, yang ini? Bukan ini sih, kemarin warna natural, yang natural. Putih natural kemarin. Ada berapa kemarin bajunya? Ada 2 kemarin, itu dua, sama ya? itu bawahan blazer juga. Wah, keren banget ya. Ini udah makin berkembang ya. Ini maunya sampai ke luar negeri juga ya produk-produk Mbak ini? Ada sih beberapa yang order, ya. Berarti pemasarannya kemana aja? Kalau yang bisa sampai, kalau Indonesia kan sampai ke Bali, Jogja, Jakarta gitu. Yang fashionnya itu lebih diminati. Kemarin sampai ke Singapura juga. Wah, bisa sampai luar negeri juga ya ternyata ya. Ini siapa yang belum punya harus punya ya di rumah supaya makin estetik. Karena kan sekarang orang-orang kan gila yang namanya estetik ya. Benar. Jadi supaya makin estetik ya udah di dekor aja gitu. Iya. Mau pakai biar senada, misalnya tapak meja warna krem, ya sendirinya warna krim gitu ya. Terus apa namanya ini ada tempat tisu. Iya, ada itu potnya. juga bantal sofa, tapi lagi nggak bawa. Bantal sofa juga ada? Iya, lengkap ya ternyata Mbak Herlin ya. Ada untuk tirai gorden juga. Tirai gorden juga? Wah, tirai ini gorden. bisa saya bayangin sih tirai gorden itu seperti apa. Jadi kayak
panjang besar gitu ya? Iya, benar. Mirip-mirip kayak gini kayaknya ya Mbak ya, tapi lebih lebar Iya, lagi lebih gitu ya? lebar. Iya, wah keren nih pemirsa ya. Ini kita udah dengar sedikit tentang makrame ya. Pastinya kita makin penasaran kira-kira ini cara pembuatannya gimana sih gitu ya kan. Kemudian juga peluang bisnisnya ini menjanjikan nggak ya? Nah nanti kita tanya juga nih sama Mbak Herlin ya. So kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, ciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Kita masih ada di Ekonomi Kreatif, karya untuk negeri. Luar biasa, hari ini kita bahas masih tentang tema kita hobi menjadi bisnis, bisnis menjadi inspirasi. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Herlin ya, membuat makrame dan dengan hasil yang sangat luar biasa. Salah satunya yang sedang saya pegang nih pemirsa, ini motifnya tulisannya adalah TVRI. Terima kasih banyak Mbak Herlin sudah buatin logo kita di sini. Tepuk tangan dulu dong. Ini lagi rame loh di studio. Nah, kali ini pasti pemirsa juga penasaran ya, gimana sih cara buat makrame ini gitu ya. Harus lihat baik-baik, siapa tahu ya ini bisa jadi inspirasi menghasilkan cuan di rumah ya pemirsa. Oke, kita mulai dulu step by stepnya. Kita butuh apa aja nih Mbak Herlin? Ya, cuman butuh tali. Butuh tali dan pasti penyangga Iya, ya? penyangganya. Penyangganya. Oke, kita kasih tahu nih step by step cara buatnya gimana. Kita kan mau buat ini nih, contohnya yang ini Contohnya kan. yang Ini coklat. polanya square knot. Square knot. Iya. Oke. Nah, kita pelajari pola square knotnya dahulu. Seperti ini. Ini ambil 4 tali. Bagian kiri itu posisikan di atas, Ya. lalu bagian kanan dari bawah. Seperti ini kita simpul. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian simpulnya dibales lagi. Yang ini ke atas, yang sebelah kanan tadi, yang tadinya ke bawah jadi ke atas, lalu kita simpulkan lagi. Terus kita ikat simpulnya yang rapat seperti ini. Nah, sudah jadi satu pola square knot. Satu pola square knot. Iya. Masih satu pemirsa. Masih Gampang satu. kan? Gampang nggak kira-kira? Gampang Ayo kita lihat lagi dong. ya cara keduanya. Nah, ini kan ada beberapa square knot nih, kita lanjut selanjutnya square knot berikutnya. Iya. Biar menghasilkan pola. Nah, oke. seperti ini. Sangat sederhana. Iya Mbak Herlin bilangnya sederhana. Kalau kita kayaknya agak susah nih. Tapi bisa dipelajari ya? Bisa. Oke. Terus jadi yang kedua ya? Iya, lanjut. jadi yang seterusnya ngikutin pola seperti ini hingga membentuk love seperti ini dia. Oke. Cuman di gini-giniin aja sih seperti ini. Dia ngikat dua gitu ya? Iya, disimpul. Coba pelan-pelan lagi Mbak, sekali Seperti lagi ya. ini. Ulangi ya. Ini yang tali sebelah kiri diposisikan ke atas, yang sebelah kanan itu ke bawah seperti ini. Kemudian ditarik, lalu disimpulkan, diikat. Nah, dibales lagi. Yang tadinya kan ini kan tadi kan ke belakang nih, ini sekarang ke depan. Yang dari depan tadi ke belakang, diikat kemari, dimasukin ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu masih satu motif. Satu motif. Satu model ya Iya, kita bilang. square knot. Nah, Square knot. Kalau model ini model apa nih namanya? ini lilit ya, dililit. Dililit ya. Karena ini pada warna-warna yang berbeda apa? Benangnya warna berbeda atau Iya. dicat sendiri Enggak, ya? benangnya warna berbeda. Oh, benangnya warna berbeda. Ada banyak warna untuk jenis benangnya. Oh, saya salfok juga pemirsa ya dengan yang ini karena ini memang sering lihat kalau di pantai-pantai ya pasti banyak cewek-cewek tuh pakai rok ini rok kan bener? Iya, benar. Rok kan ini makanya ternyata bisa buat rok juga ya. Bisa. Nah, keren nih. Jadi bisa pakai dalemannya dulu ya. Iya, Baru bisa pakai luarnya ini gitu. Jadi semuanya memang jadi outer ya Iya, untuk makrame ini. Wah, cakep banget. Nah, buat yang begini nih, Mbak, ini butuh waktu berapa lama?
Kalau sekarang 1 hari Satu hari? Iya. Untuk satu orang pekerja? Pekerja, iya. 1 orang pekerja bisa membuat 1 rok 1 hari. 1 rok 1 hari. Kalau yang ini juga sama? Oh, kalau ini 2 hari, 1 orang 2 hari. 1 orang 2 hari Iya, ya? Oh, oke. Berarti tergantung ini ya, ukuran. Semakin Iya. besar, maka memang membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama ya? Iya, benar. Oke. Kita balik lagi yuk, duduk yuk supaya juga pemirsa semakin enak nih dengerin kita semua ya. Oh, ini saya juga penasaran sama yang ini apa nih, Mbak? Oh, ini yang tadi ya? Iya, untuk pajangan ya. Jadi nanti ini bisa diletakkan apapun nih pemirsa, mau apa, pot misalnya, terus Pajangan-pajangan kecil. pajangan kecil, boneka-boneka kecil gitu ya di sini, di sininya nih. Nah, oke ya. Keren sekali. Nah, balik lagi nih, ini pertanyaan yang paling penasaran gitu ya. Apakah memang bisnis ini sangat cuan gitu ya, kalau ada zaman sekarang memang cuan ya. Menjanjikan nggak Mbak ini bisnisnya? Kalau yang sudah-sudah sih ya lumayan menjanjikan. Kalau enggak kan saya hampir 5 tahun di sini. Wah. Lumayan menjanjikan. Lumayan menjanjikan ya. Menjanjikan. Oke, kita tanya-tanya lagi ya tentang ini Mbak. Mbak kan tadi bilang jadi narasumber ataupun coach ya, ngajarin beberapa murid gitu ya. Boleh diceritain nggak Mbak, itu gimana tuh ceritanya? Jadi apa, narasumber ataupun coach? Awal-awal itu sih saya diundang sama Ya. ibu-ibu dari kelurahan. Jadi kan mereka pengen tahu nih, tolong dong ini makrame, karena kan semakin di Medan sendiri kan makin dikenal gitu. Anak-anak sekolah, anak SD, anak SMP, sampai mahasiswa juga sekarang kan mereka tugas akhirnya, skripsinya itu makrame juga ada. Seperti itu. Jadi diundang ya, saya diundang. Tolong dibuat apa sih, awal-awal itu buat hanging pot, karena kan pada saat COVID itu kan bunga-bunga kan pada ibu-ibu kan pada itu nih bunga gitu kan. Lebih buat bunga ya? Iya, jadi buat gantungan bunga seperti itu. Gantungan bunga kayak gitu ya Mbak? Gitu ya, tapi ada gantungannya iya, gitu ya? benar. Oh, kemarin itu berapa siswanya yang diajarkan? Itu saya awalnya sama Ibu Persit, 40 orang. Dan itu memang diajarin langsung pinter, apakah ada beberapa kali pertemuan? Ada beberapa kali Ada pertemuan. beberapa kali pertemuan? Iya. Sampai berapa kali pertemuan tuh? Biasanya 5 kali, 5 kali pertemuan. 5 kali sampai mereka bisa dapat produk gitu ya? Iya, benar. Dan bukan hanya satu produk sih itu. Misalnya hari ini kita buat tas. Nah, kan dikerjain tuh awalnya, nanti mereka bawa pulang, mereka menyelesaikan sendiri. Besok bawa lagi, lanjut mengerjakan yang lain lagi. Berarti jadi PR juga ya? Iya, di rumah benar. Ya. Gimana Mbak kemarin? Apakah memang semuanya bisa gitu buat makramenya? Enggak. Enggak semua? Enggak semua. Rata-rata gimana mereka apa menerima ininya? Apa namanya yang diajarkan sama Mbak Herlin? Mereka istilahnya kan karena belum kenal, kalau rajut kan mereka sudah biasa ya kalau rajut. Ini kan mereka ini kan kayak sumbu kompor gitu awalnya, kenapa jadi bisa seperti ini. Bahkan saya ingat tuh saya punya istilahnya tim gitu kan, anggota yang belajar namanya Ibu Linda, dia sampai ke Jakarta kemarin itu. Karena dia juga sekarang ikut mengajar juga, dia mengajarkan ini di daerahnya. Awalnya kan saya yang ngajarin, sekarang dia bahkan yang ngajarin seperti itu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi Mbak udah ngajarin dan ternyata memang sampai Bu Linda tadi tuh bisa ngajarin orang lagi gitu iya, ya. Dia ngajarin orang lagi gitu. Iya, dan jadi banyak produknya yang dihasilkan ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, terus selain yang tadi tuh sama ibu-ibu Persit ya kemarin ya. Ada lagi nggak Mbak kelas-kelas yang dibuka? Apakah kelas mahasiswa juga ada buka atau siswa gitu? Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK juga. Iya, ibu PKK. Apa tuh yang diajari? Iya, tas, tapla, tempat tisu, untuk sarung bantal sofa. Terus kalau anak sekolah itu kayak souvenir yang kecil-kecil itu. Pokoknya semua diajarin ya?
Iya, ada Oke. strap bag juga. Ada strap bag juga. Mm-mm. Oke, pastinya pemirsa kita penasaran sekali seperti apa sih kegiatan-kegiatan dari Mbak Herlin saat mengajar ataupun saat mengerjakan berbagai produk-produknya ya. Kita akan lihat dari tayangan VT berikut ini. Nah, ini di mana nih, Mbak? Ini kemarin di Ini buat apa nih, Mbak? Lagi wall buat apa? hanging pot. Hanging pot. Iya. Oh, warna hijau gitu ya. Iya, Sama siapa nih yang Ibu diajarin? PKK. Ibu PKK. Iya, Ibu PKK. Berapa orang nih Mbak yang diajarin? Ini kemarin 10 orang kader-kadernya. Oke. Ha-ha. Itu yang ngerjain kayaknya udah langsung muridnya nih yang ngerjain nih Mbak. Iya, Ya kan langsung bisa ya. Ini pada bisa semua nih. Alhamdulillah. Oke. Dan ini memang satu persatu diajarin jadinya. Iya, satu persatu diajarin. Kan kalau mereka sudah menguasai pola, otomatis kan ngikut tuh alurnya tuh. Jadi ibu-ibu kan bagi yang hobi sih ya, bagi yang hobi mereka cepat nangkap gitu. Oke. Jadi di sini juga berapa lama diajarkan Mbak kelasnya? Biasanya kalau ibu-ibu PKK itu kan dia 5 hari seminggu gitu. Satu hari berapa jam? 1 hari 2 jam maksimal atau 1 jam setengah dengan satu produk, satu macam produk, satu jenis produk mungkin dibuat langsung 3 gitu. Nah ini yang mana nih? Oh ini yang tadi yang kita Iya, ini pegang yang ya? versi kecilnya. Versi kecil. Tadi apa namanya Mbak? Hanging pot. self. Hanging self. Ha-ha. Ini dijual Ambalan berapa nih? makrame. Kalau yang ini kita jualnya di harga 25.000. 25.000. Wah, terjangkau sekali Mbak Iya, ini. sangat terjangkau. Iya. Ini di mana? Ini di rumah saya. Ini tim yang bantu di rumah para pekerja. Ada berapa orang nih Mbak karyawannya di rumah tim? Yang datang tiap hari itu ada 3, yang freelance-nya 2. Ini kayaknya yang tirai nggak Iya, sih? ini kalau yang saya tirai. tebak? Ini yang tirai. Tirai? Iya, ini yang tirai. Wah, cakep banget. Cantik ya? Iya, Cantik kali alhamdulillah. loh. Wah, keren banget loh produk-produknya. Tepuk tangannya dong untuk Mbak Herlin. Gimana? Tertarikkah mau buat juga produk makramenya ya atau mau tertarik punya juga di rumah? Nah, ini nih harus dengerin baik-baik juga ya obrolan kita sampai dengan selesai supaya juga pemirsa juga semakin paham tentang produk makrame. Siapa tahu juga bisa menginspirasi dari hobi dulu kayak Mbak Herlin jadi menghasilkan gitu ya. Karena memang tadi Mbak Herlin bilang sangat menjanjikan sekali ya Mbak, Iya. luar biasa. Nah, di sepanjang tahun ini kayaknya udah 5 tahun, hampir 5 tahun ya Mbak Hampir ya. 5 tahun. Terjun di dunia makrame dan bisnis-bisnisnya. Boleh dong tahu apakah ada kesulitan ataupun tantangan tersendiri untuk bisa menjual produk-produk ini? Kalau untuk tantangan itu kan ketika ada inovasi baru, makrame ini kita harus terus belajar gitu, pola-pola baru. Iya. Nah, kalau untuk kesulitannya itu dalam perekrutan karyawan. Kenapa tuh? Karena kan kalau dia hobi sih senang aja tuh ngerjainnya. Kalau dia nggak hobi kan satu diajarin tuh susah gitu, udah gitu bosen. Nah kita harus pintar-pintar gimana si karyawan ini nyaman Sama bekerja di kita kita. ya. Iya. Wah, tapi sekarang udah ada 3 jadi makin mudah ya. Karena Iya. orderannya kayaknya makin banyak nih ya Mbak. Iya, ya? alhamdulillah. Yang paling susah buat apa tuh? Yang paling susah? Yang mana produknya? Ini sih mereka susah Oh, yang ini. mempelajarinya. Karena Kenapa? kan kalau yang pola lilit ini kan kalau dia tidak konsisten kan bisa yang satu ini mungkin terlalu kenceng, besar kecil besar kecil. Kalau untuk square knot sendiri itu kan bisa dikatakan tidak terlalu sulit gitu, hanya disimpul-simpul. Yang bagian ini ya? Nah, yang bagian ini nih. Tapi ini juga kayak sel ya, kalau misalnya di pelajaran sains gitu ya, kan muter-muter gitu. Nah ini Spiral. kayaknya susah nih. Susah Enggak juga kan? sih, enggak. Nggak susah? Enggak, ini sama Kalau nggak seperti susah ini. saya harus buat ini nanti. Boleh. Saya mau belajar juga nih pemirsa. Oke pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut ya tentang produk makrame ini bersama dengan Mbak Herlin ya. Dan pasti kita break dulu, jangan kemana-mana ya, karena bentar aja loh. Tetap di Ekonomi Kreatif, Karya untuk Negeri. Mari meningkatkan daya kreativitas, ciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi.
lagi pemirsa di Ekonomi Kreatif, karya untuk negeri. Luar biasa pemirsa, kayaknya masih semangat ya untuk dengerin kita di sini bersama dengan Mbak Herlin. Karena memang ini produk-produk yang keren, unik, dan estetik pastinya yang bisa dipakai oleh semua orang ataupun dipelajari oleh semua orang pastinya. Nah, tadi memang kalau kita dengar sih sangat menginspirasi sekali cerita Mbak Herlin ya, karena berawal dari hobi iseng-iseng di tahun 2019 bisa jadi peluang usaha untuk siapapun ya. Nah, mempelajarinya juga gak susah asal konsisten gitu ya Mbak Iya, ya. benar. Karena tadi ada beberapa teknik juga yang tadi memang sudah sama-sama kita lihat kan pemirsa. Nah, mungkin saya mau tanya lagi nih sama Mbak Herlin. Mbak Herlin, ini untuk ide sendiri kan, karena memang kan harus ada banyak produk yang diciptakan. Iya. Gimana, dari mana muncul ide untuk bisa buat produk-produknya? Dari permintaan customer sih. Nah, misalnya kan mereka, Mbak saya mau pesen ini, nanti mereka kirim fotonya, ya udah langsung dibuatin seperti itu. Oh, berarti by request ya? Iya, ada beberapa by request. Nah, setelah kita buat produknya, kita ready kan nih beberapa. Misalkan ada yang pesen taplak, dia request dengan model seperti ini. Kita ready kan mungkin sekitar 5 buat stok gitu. Jadi buat referensi berikutnya kalau misal ada yang pesen lagi gitu. Jadi dari ide request pun bisa jadi banyak produk dan bisa dijual lagi ya? Iya, benar. Tapi yang paling banyak di request itu produk yang mana Mbak? Tirai. Tirai? Iya. Oh, yang tirai. tadi panjang tadi ya? Iya, benar. Tirai gorden. Gorden. Tapi itu nggak hanya gorden kayaknya ya Mbak, bisa ditaruh di dinding juga ya? Bisa, biasa kan ibu-ibu itu kan sukanya satu paket ya, tirai, taplak, sama sarung bantal sofa tadi, satu paket. Oh, jadi makin estetik nih ruang tamunya karena memang satu paket. Warna apa yang paling sering di request? Warna ini, Warna beige. iya, sama natural itu, putih natural. Ya. Ha-ha. Putih natural. Wah, memang ya apa ya? Jadi unik karena memang udah belum terlalu sering ya orang-orang pakai makrame. Tapi gimana sih? Apa udah banyak? Kalau Gimana? buat Medan sepertinya belum terlalu ya. Kalau kayak di Bali, Jogja, itu mereka lebih familiar sama makrame ini. Makrame ini ya. Seperti yang di samping nih. Boleh kita mendekat dengan salah satu produk Mbak Herlin lagi ya. Nah, ini dia. Saya salvok sama baju dan gak kepikiran bisa jadi apa ya nih? Outer ya. Kalau kita bilang outer. Nah, ini buatnya berapa lama untuk outer yang ini? 1 hari 1 outer. 1 hari aja. Iya, 1 outer. Sangat ini ya, cepat ya. Motif apa nih Mbak namanya? Square knot. Square knot juga. Iya. Karena kan memang ini kan beda warna nih. Di situ juga ada banyak apa ya? Kombinasi ada titik warna. bunga kombinasi warnanya ada warna hijau, orange gitu kan. Itu apa nggak makin susah Mbak belajarnya kalau misalnya ada banyak warna? Enggak sih Mbak, karena kan kita ngikut sama polanya. Kalau warna kan nggak ngaruh gitu, tergantung polanya. Tergantung pola ya. Iya, ini pola. serasi banget loh. Pakai bajunya ini warna grey sama blue. Ininya juga pouchnya juga sama warna apa nih? Warna abu sama kah? biru Iya. gitu ya. Nah, ini sengaja diisi tisu sih, tapi kalau misalnya mau isi handphone atau Bisa isi apa yang lain juga bisa, karena bisa jadiin kayak apa ya, pouch gitu. Iya benar. Ya, wah keren. Ini juga, ini motifnya beda yang taplak. Beda, ini motif daun. Ini juga, oh ini Iya. yang sama kayak Sama, gitu ya. jadi kemasannya seperti ini. Yes, tuh cakep. Oh, berarti untuk pengiriman semua packaging seperti ini Mbak? Tergantung. Kalau misalkan ada pengen jadiin hadiah gitu, nah pengen kemasannya dibuat bagus atau pengen buat diri sendiri gitu. Juga bisa ya, jadi hadiah bisa dikasih kotak juga, jadi cakep kan ininya, boxnya. Nah ini dia, nggak nyangka kan bisa jadi cover pot, jadi di ruang tamu juga makin estetik. Kalau tanpa ini kan kurang keren ya. Biasa aja ya. Biasa aja gitu ya. Wah, luar biasa loh. Kita ke sebelah sana ya Mbak. Karena kan ini model apa namanya Mbak? Bajunya. Namain dong. si Bella kali. Belum ada namanya ya. Nah, ini dia. Ini ada
produk kedua. Cocok kalau misalnya mau kemana pun keren. Jadi pakai baju dulu dalam. Oh nih saya cocok pakai ini kayaknya Mbak. Untuk saat Baju ini saya memang paling best seller tuh yang ini ya, iya. kan luarnya hitam nih, saya udah hitam. Tinggal pakai ini aja di luarnya. Cocok ya. Ini paling best seller. Kita buka boleh ya biar kelihatan. Boleh. Nah, seperti ini looknya pemirsa. Mau acara casual atau ke pesta kayaknya cocok juga deh. Formal juga Formal, bisa Kak. dipadu-padankan sama blazer. Sama blazer Iya. ya. Formal juga bisa pakai blazer kayak tadi pemirsa. Atau mau ke pantai juga cocok. Pokoknya Iya. segala acara, segala tempat cocok aja ya Mbak ya. Paling best seller yang ini? Iya, untuk Udah- saat ini. Saat ini? Udah berapa penjualannya Mbak yang ini? Di atas 100 Di atas sih. 100? Iya, di atas Wah, 100. keren ya. Dan ini juga bisa, ukurannya ada ya? Ukuran Ada, gimana? bisa custom ukuran. Bisa custom ukuran. Iya, misalkan panjang, terus untuk lingkar dada gitu. Semuanya bisa di custom ya. Bisa. Nah ini dia nih. Saya dari tadi memang naksir sama yang ini. Karena memang banyak muatannya nih di dalam. Bisa jadi tas juga ya. Ini juga nih. Ih cakep banget loh. Ini berapa Mbak yang ini? Kayak mau beli ya? Kayak mau beli gitu ya. Mbak ini yang berapa sih harganya gitu ya kan? Yang ini 110.000. 110 nggak bisa ya. kurang Mbak. Kurang dikit ya, kurang dikit. ya. Kurang dikit boleh. Oke. Ini kayaknya dia juga pengen Iya, ikut jalan sama pengen ikut saya jalan nih ini. dia ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke. Oke. Nah, ini cocok nih. Kak mau baju warna apapun karena memang warnanya netral, gitu ya. Netral, iya. Bisa. Mbak ini cocok nih. Iya, tadi saya Pink. cocok nih sama ini emang. Iya, yaudah yuk kita mau kemana nih sekarang? Kita pergi dulu ya. Oke, keren banget. Saya amazed sekali dengan semua produk-produk dari Mbak Herlin sebenarnya karena kalau saya bilang sih ini susah sih buatnya, tapi ya selalu konsisten kayaknya bisa ya. Iya, Apakah insya Mbak Allah juga bisa. menerima siswa yang secara personal? Kadang kan mungkin ada yang sendiri nih, wah aku mau dong belajar gitu, bisa Iya. buka kelas juga. Buka kelas juga, nerima kelas. personal juga. Bisa misalnya nih per 5 orang juga bisa. Per 5 orang juga Iya, bisa. Oh, ada paket-paketnya nggak? Iya, Kalau ada misalnya paket-paketnya. sama temen, paket sama temen, Iya, paket berdua. bisa. Bisa ya? Di mana Mbak kita ini bisa belajar? Bisa itu di Instagram kita, shaher.official_. Kita ulangi di mana? Instagramnya shaher.official_. Syaher.official_. Iya. Oke, Syaher itu tulisannya gimana? S? SYAHER. S-Y-A? Syaher. Syaher. Oh, Syaher. Syaher Iya. official underscore. Iya. Oke, itu untuk Instagramnya. Alamat untuk kelasnya di mana? Alamat kita Jalan Kawat 7, Komplek Geraha Aluminium, Blok B nomor 26B, Tanjung Mulia, Medan Deli. Tanjung Mulia ya. Medan Deli, Di Medan Deli. Iya. Wah deket lah dari Deket. sini Iya, ya. Pasti nanti langsung aja DM Instagramnya supaya pemirsa juga bisa lihat produk-produknya di sana. Atau bisa DM langsung banyak. Wah mau belajar nih silahkan ya. Siapa tahu memang dari coba-coba, dari hobi sama seperti kayak Mbak Herlin bisa menghasilkan cuan gitu ya. Dan tentunya sangat menginspirasi sekali. Oke, ke depan Mbak mau ngapain lagi? Apakah ada project tertentu yang besar gitu ya? Pernah nggak dapat orderan? Sebelum ke depan deh, pernah nggak dapat orderan yang kayak, wah ini ordernya banyak banget sampai kewalahan? Baru tadi sih Baru diantar tadi? ke pos blok. Ke pos blok? Iya benar. Oh, Itu orderan apa? kita dekor resto. Yang baru buka launching ya? Iya. Oke. Itu kita dekor, ada pintu utama itu tingginya 3 meter 20, untuk lebarnya itu 2 meter 50 dan itu ada 3 pasang sama ada jendela juga 2 piece dengan tinggi 185 cm. Oke, mungkin singkat nih, karena udah di penghujung acara ya, Mbak gak terasa loh sebenarnya. Udah 1 jam ternyata kita bersama gitu ya. Boleh harapannya sedikit untuk kedepannya terkait produk-produk makrame dan juga pelaku usaha lainnya? Kalau untuk produk makrame sendiri, semoga kedepannya produk saya lebih dikenal lagi seluruh Indonesia, terutama di Kota Medan. Dan buat para teman-teman pelaku UMKM di Kota Medan dan seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap konsisten.
tetap semangat dan juga tetap tetap konsisten konsisten, untuk bisa iya. mengembangkan bisnisnya begitu Iya, ya. benar. Oke, next project apa nih yang dalam waktu dekat akan dibuat Mbak? Tirai sih. Tirai lagi. Tirai ya. lagi. Oke, tirai lagi ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Herlin sudah hadir di studio TVRI bersama kita, sudah sharing semuanya ya terkait tata makrame, kemudian juga cara membuatnya seperti apa, produk-produknya juga seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan juga semua yang nonton kita bisa terinspirasi pastinya ya. Dan kali ini saya ucapkan terima kasih juga buat pemirsa ya. Semoga terus bisa saksikan Ekonomi Kreatif karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber dengan usaha-usaha yang keren-keren pastinya, bisnis-bisnisnya yang sangat luar biasa yang pastinya tetap terus menginspirasi seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya Gina Febriana pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.